bagi saya sampai kapanpun saya akan tetap menyuarakan kebenaran. Oke. Nah, pertanyaan apakah ketika masuk ke dalam sistem tetap bisa menyuarakan kebenaran? Kalau nggak bisa, saya bisa pastikan saya akan tetap pada posisi seperti ini di mana saya bisa menyuarakan kebenaran. Dan itu tujuan saya. Oke. Mohon maaf saya menggunakan kata ini ya, bukan ini. Kulil haq walau kana muron. Katakan kebenaran kendati itu pahit. Oke. Ini bahas tentang kebenaran sedikit ya, karena saya jadi teringat. Aku baru aja ngelihat postingannya Mas Aiman tentang rakyat bersuara gitu. Terus di captionnya tuh ada tulisan tagline-nya mungkin kali ya, karena kan kebenaran itu bukan yang suaranya paling keras, tapi kebenaran itu adalah yang argumennya terkuat. Itu tulisannya kan? Iya, betul. Ya. Tapi apakah benar kebenaran itu dari argumen terkuat? Kan kadang-kadang kalau argumen terkuat ya cuma jago debat, jago ngomong aja argumen terkuat. Tapi kan apakah kebenaran sesungguhnya beneran menurut Mas Aiman berdasarkan argumen yang terkuat? Kita punya yang namanya nurani. Argumen terkuat itu bukan terkeras dalam artian bahwa dia punya logika, punya power yang kuat. Tapi kebenaran itu bisa dirasakan dengan nurani. Dan argumentasi yang kuat tadi adalah argumentasi yang sejalan, sefrekuensi, beresonansi dengan nurani. Kita bisa merasakan kok. Bukankah kebenaran sama dengan fakta? As simple as that gitu. Fakta suci, fakta adalah fakta. Sekarang gini, orang nyuri, itu fakta, kebenaran bukan? Bukan. Ya harus, nggak cuma hanya. Jadi kenapa fakta itu adalah bagian dari kebenaran. Fakta itu bagian untuk mencari kebenaran, oke, ya kan? Tapi bahwa nurani merasakan kebenaran itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Orang sejahat apapun dia punya nurani kok. Walaupun kadang-kadang mungkin hanya sedikit karena tertutup atau keras, tertutup ya, jadi keras. Tapi dia punya nurani. Nah oleh karena itu nurani itu harus terus diasah supaya dia tajam, tapi dia sangat mudah untuk merasakan sekeliling. Dan saya percaya bahkan kebenaran itu akan hidup manusia itu ditentukan oleh nurani dia. Bagaimana dia mencari kebenaran, heuristiknya. Bagaimana dia mencari kebenaran dalam hidupnya. Mungkin ada beberapa viral juga, tapi nggak usah perlu dibahas lah. Saya pernah ateis, ya kan? Dan saya mencoba untuk mencari kebenaran itu yang kemudian saya sekarang. Intinya saya nggak mau agama bagi saya sebagai warisan dari orang tua saya. Dan ilmu pengetahuan kita di luar pendidikan agama ya, itu kan nggak pernah mengajarkan adanya Tuhan. Contoh misalnya, kalau pendidikan PPKN segala macam beda ya. Nggak, misalnya sains lah, biologi, fisika segala, semua terjadi dengan sendirinya. Oh iya, karena itu kan science. Makanya artinya ada kontradiksi kan. Betul. Kalau kita bicara soal wahyu, firman dan seterusnya. Itu ketika SMA tuh saya. Ketika SMA, saya goyang tuh. Karena saya anak fisika waktu itu. Semua terjadi makrokosmos, segala macam lah. Itu reaksi fusi segala macam. Belum bicara soal biologi ya, dari teori Darwin dan seterusnya. Semua terjadi dengan sendirinya. Goyang tuh. Wah iya, berarti bisa jadi Tuhan gak ada nih gitu kan. Sampai saya beberapa tahun tuh saya mencari Tuhan dalam tanda kutip lah. Ya bukan dalam kutip, memang mencari Tuhan. Akhirnya saya menemukan. Ada beberapa ini juga saya pernah cerita. Tapi intinya begitu, bahwa dalam proses itu saya belajar bahwa yang dapat itu adalah nurani. Nggak harus selalu logika. Awal pasti pakai logika. Untuk menemukan kebenaran pasti pakai logika. Tapi ketika logika itu sudah ada, maka kita menggunakan nurani. Nggak bisa hanya nurani. Nanti orang bilang itu kebenaran perasaan dong. Nggak. Harus pakai logika. Tapi logika bercampur dengan logika yang kemudian setelah dia bisa menjawab hal-hal tersebut, dia merasakan dengan nurani. Dan itu diberikan Tuhan pada kita. Karena sekarang dengan adanya AI, dengan adanya banyak hal lah sosial media, sometimes dengan kemampuan dan juga kesempatan untuk semua orang bersuara, seringkali yang terasa benar lebih benar daripada kebenaran yang sesungguhnya. Karena orang, oh benar juga ya, rasanya benar gitu. Padahal belum tentu yang terasa benar adalah kebenaran yang sesungguhnya. Dia pintar banget memformulasi kata-kata. Tapi nurani kita tetap bisa melihat, pasti.
ini nggak seperti ini. Cuma saya belum dapat jawaban ini apa nih, kan suka gitu ya. Ini nggak gini deh. Cuma saya belum tahu nih gimana cara jawabnya. Tapi kerasa di nurani kita, bahwa lu tuh salah nih gitu loh. Pernah kan? Tapi kalau dilihat, wih bahasanya keren banget, oke banget, tapi nggak gini deh gitu. Pernah kan gitu? Pernah. Itu nurani tuh yang nuntun. Setidaknya dia skeptis terhadap itu. Jadi nggak bisa diterima mentah-mentah ya. Jadi makanya berarti kebenaran itu bukan tentang fakta, tapi kan fakta yang diolah pakai logika, pakai hati nurani. Betul. Ya, dan dilihat hasil akhir dampaknya tuh apa. Karena ujung-ujungnya kebenaran pasti nggak mungkin endingnya adalah keburukan atau ketidakbaikan kan. Betul. Tapi fakta itu suci, maksudnya fakta itu ya inti ya, bukan fakta itu selalu benar. Suci itu kan seolah-olah bersih, enggak, bukan. Fakta itu ya fakta, maksudnya tidak tercampur dengan yang lain. Dia harus fakta as it is gitu loh. Bukan suci artinya tuh kemudian apa namanya? Suci tidak tercampur maksudnya. Kalau kita ngambil harus fakta yang suci, harus fakta yang tidak tercampur. Tadi Mas Aman bilang waktu kecil belajar fisika. Aku jadi penasaran. SMA, dulu A1. Jadi dulu sebenarnya dulu cita-citanya apa sih waktu kecil? Pengennya tuh kalau besar cita-citanya pengen jadi apa? Saya tuh sebenarnya dulu saya sempat daftar akabri sebenarnya. Oke. Ada 2 waktu itu. Saya sempat daftar akabri waktu itu di Kodam ya, di mana? Kodam Jaya di Cililitan. Ya tapi ibu saya nggak setuju waktu itu ya. Udah sempat, saya masih simpan kok kartunya, kartu catar. Masih ingat nomornya juga 1667. Wow. Oke. Dan itu kenangan. Oke lah, tapi intinya begini. Saya pada waktu itu ada 2. Satu, kan harus ada apa namanya, plan A, plan B. Oke, ini yang saya tahu mungkin akan banyak tantangan dari ibu kalau bapak sih dukungnya. Yang kedua, pada waktu itu saya ingat di zaman kita kan hidup di zaman Orde Baru nih. Ada blueprint industri waktu itu. Nah, saya berpikir waktu itu Indonesia harus jadi negara industri. Makanya saya ambil A1 tuh kan, fisika. Kenapa? Karena hanya dengan industri lah negara itu bisa maju. Gimana bayangan saya waktu SMA waktu itu kan? Gimana Indonesia nggak maju kalau seandainya katanya ini negara kaya, punya segala sumber daya. Tapi yang mentah-mentah dikirim semua ke luar negeri, nggak diolah di sini. Ya nggak jadi barang dong. Kalau setelah saya belajar, kan saya S1 saya teknik industri, nggak ada added value-nya, nggak dibikin nilai tambahnya. Jadi ya udah jual mentah. Dulu kan apa? Biji bauksit apa segala macam jual mentah. Harusnya semua di sini. Dan sekarang itu yang dilakukan oleh China kan. Diproduksi di sini segala macam sini bla 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 bla. Nah makanya saya pikir dulu lumayan tuh ada industri IPTN. Karena zaman dulu kan memang engineering itu, makanya saya pun juga masuknya teknik elektro. Teknik industri. Karena pada saat itu we think that the future definitely pasti berhubungan dengan teknologi. Dan saya waktu itu baca Asia Megatrends, buku zaman SMA tuh tahun 96. Asia, John Naisbitt kalau nggak salah. John Naisbitt. Jadi waktu itu dia lihat ke depan itu kan dia memperkirakan dunia 10-20 tahun 30 tahun ke depan. Berdasarkan pattern dan sebenarnya itu betul benar dan terjadi sekarang. Dan terjadi betul. Dan dia bilang telekomunikasi waktu itu. John Naisbitt. Nah, dari situ saya berpikir bahwa industri kaitan ke telekomunikasi. Alhamdulillah saya dapat beasiswa ke STT dulu, masih STT Telkom. Saya angkatan ke 6, angkatan ke 6. 91, 92, 93, 94, 95, angkatan ke 6. Angkatan ke 6 di situ. Masih tengah-tengah sawah dan sebagainya. Nah, disitulah saya berpikir bahwa ya Indonesia harus maju dari industri. Dan industri sekarang adalah industri yang pada waktu itu yang akan maju nanti berdasarkan buku Asia Megatrends. Makanya saya senang baca, selain itu selain biografi saya senang baca buku-buku prediktif ke depan. Kalau sekarang kan bilangnya novel prediktif ya. Buku prediktif ke depan. Nah, masuk ke situ dan terbukti kan sekarang telekomunikasi. Ya teman-teman saya sekarang udah di top manajemen di berbagai perusahaan telco lah. Nah, jadi itu yang saya pikirkan. Indonesia harus bangkit dari industri, tapi setelah reformasi kan hilang tuh blueprintnya. Tapi kapan akhirnya menemukan cintanya di jurnalistik, di dunia jurnalis? Nah itu. Sebagai jurnalis. Gini, jadi saya pengen jadi teknokrat teknik.
Tapi saya punya ketidakpedean. Gua nggak gitu jago matematik, terus terang loh. Nggak gitu jago matematik. Maksudnya tapi biasa kan aja. A1 harusnya cukup kuat. Iya 5 besar sih waktu itu 5 besar. Tapi nggak pede aja karena sebenarnya passionnya tuh sebenarnya di ilmu sosial. Makanya waktu itu mau ngambil keterima di salah satu PTN lah ya, teknik kimia. Cuma gue nggak berani ambil Mbak. Miss. Ya nggak apa-apa sama aja. Gue nggak berani ambil. Gue aja nggak apa ya. Nggak apa-apa boleh. Gue nggak berani ambil. Kenapa? Otak gue nggak nyampe deh kayaknya. Masa sih kan A1 ya, nggak pede lah. Pasti. Nggak pede. Akhirnya udah deh. Teknik industri yang orang bilang teknik banci gitu kan. Karena belajar ekonomi juga, belajar psikologi juga, belajar hukum juga, tapi belajar teknik. Sebenarnya waktu itu baru tahu teknik industri namanya itu adalah economic engineering. Jadi dia tekniknya ekonomi sebenarnya. Dia belajar macam-macam, bahkan akuntansi aja dia belajar. Cuma karena ke Telkom jadi peminatannya lebih kepada teknologi ya, pada ke telco lah, telekomunikasi. Sampai sekarang kepake banget kaitan ke teknologi. Iya, aku juga walaupun teknik elektro belajar di akhir aku ambil jurusannya communication. Tapi bukan communication ngomong ya, communication tuh waktu itu bikin signal, handphone, coding juga. Ini orang-orang sekarang bicara soal apa? Coding. Skripsi kita tahun 2000 itu udah coding. Orang bicara algoritma. Dulu ada namanya mata kuliah Alpro, algoritma pemrograman. Dan saya ingat tuh, dulu kita belajar bahasa pemrograman tuh nggak penting. Sekarang misalnya orang bilang sekarang coding. Coding itu yang penting bukan language-nya, bukan bahasanya, kan ada bahasanya itu ada ASP. Kalau dulu zaman dulu kan C++, ASP, Delphi. Iya, Linux itu segala macam. Linux yang open source ya. Open source dulu kita udah pakai bahasa Linux ya. Kalau bilang kita bilangnya Linux ya. Baca Linux ya. Saya malah nggak tahu. Oke, kalau kita ngomongnya Linux gitu. Dulu pakai sampai saya sama teman-teman dulu bikin, zaman dulu internet masih susah. Saya sama teman-teman satu kampus ya, beberapa ya teman-teman dekat lah, sekitar 10 orang, kita patungan bikin warnet. Ngontrak rumah di Marta Negara waktu itu Bandung, bikin warnet. Itu kita dulu bikin sendiri, routernya bikin sendiri, ininya kabelnya ngupas-ngupas sendiri. Jadi Ethernetnya itu kita bikin sendiri. Iya, masih dengan bunyi teneng. Dulu pakai apa namanya itu? MIRC. Iya. IRC kan pakainya. Iya, IRC. ISL please. Nggak ngalamin pasti ya? Zaman dulu. ISL please nggak ngalamin dong. Masuk tau? IRC dulu masuk apa roomnya, room chat mana? Iya, gitu kan, room pakai chat ada mana? hashtag atau apa gitu. Aduh nggak inget deh. Itu mungkin media sosial pertama kali ya. MIRC ya. Yang warna-warni ada ya, kita waktu itu ada emoticon-nya seneng banget tuh. Emoticon kan baru kan mereka berkembang tuh ya. Wah, pokoknya yang pertama ASL please lah. Age, sex, location. Oh iya ya. Iya benar. ASL please pasti gitu lah. Anak-anak zaman dulu. Sekarang nggak perlu tanya, cuma butuh diliatin aja. Tahun 99 itu. Internet masih susah. Dulu masih bukan pakai Google namanya. Apa masih ingat nggak? Yahoo. Yahoo oke, satu. Benar. Satu lagi apa? Alta Vista. Iya. Nggak pernah tahu kan? Iya. Alta Vista. Masih ingat kan? Dulu masih ada MSN. MSN masih. MSN tuh kalau mau lihat berita, tapi beritanya jauh-jauh bahasa. Dulu ada Hotmail. Terus saya pakai waktu itu masih ingat namanya Yudoramel. Masa ada? Dan itu lumayan tuh. Hotmail oke. Hotmail dulu kan perusahaan-perusahaan masih pakai Hotmail tuh. Pakai Hotmail. Masih pakai pager dulu kita. Luar biasa. Handphone ada masih... ICQ dulu. ICQ, aku familiar. ICQ yang mana ya? ICQ ada. Ada. Oh iya. Ingat suaranya, tapi ada ininya kayak Pac-Man gitu. Pager. Kita waktu itu pakai pager kan. Mahasiswa pakai pager dulu udah keren banget. Nggak tahu kalau di NTU Singapura udah nggak pakai kali ya. Ada dulu zamannya dulu kan masih situ pakai pager. Nah ketika handphone itu tahun 98 kalau nggak salah, atau 99 lupa. Itu bisa SMS. Senang banget. Padahal satu kali kirim pesan 250 perak tuh. Ingat banget tuh. Satu SMS tuh 250 perak bayar. Tapi kita senang banget. Biasanya mesti pakai operator dulu kalau pacaran gitu ya. Iya. Mas tolong kirim dong ke nomor sekian. Kalau kita cowok enggak. Tapi giliran mantan pacar. Sekarang mantan pacar dulu pacar ya. Mantan pacar jadi istri atau mantan pacar? Oke. Kalau itu jangan dibuka. Oke.
Dia kan kita kadang suka teleponnya. Iya nih aku nih digodain nih sama sama operator pagernya. Kan kalau dulu misalnya bahasa kangen nih gitu misalnya kan. Iya. Kan lewat operator. Lewat operator, benar-benar. Oh iya ya, astaga. Makanya dapat handphone ada SMS tuh seneng banget waktu itu. Jadi bisa langsung nggak pakai operator. Bersyukurlah anak zaman sekarang ya, mereka bisa komunikasinya tuh benar-benar beda banget dibandingkan dulu. Aduh, beda banget. Jadi nggak pernah kepikiran untuk menjadi jurnalis. Kapan akhirnya memutuskan untuk terjun ke jadi jurnalis? Saya pertama kali bisa baca karena orang tua saya waktu itu kerja di Kompas Group ya. Pertama kali saya bisa baca itu adalah baca Bobo dan headline harian Kompas pada waktu itu. Jadi disitulah mungkin saya terbentuk kenapa saya secara tidak langsung saya nggak pernah bercita-cita jadi wartawan. Tapi ada sekali lagi ya nurani menunjukkan bahwa kayaknya ini membela kebenaran deh. Jurnalistik itu membela kebenaran deh. Terus ini bener nih, saya ngerasain nih ada hal ini nih. Ini yang kita makin gede tuh ya, SD, SMP. Kalau SD mungkin sebatas baca Bona gajah kecil berbelalai panjang. Gitu ada kan. Nirmala, Oki Nirmala, gitu. Paman Gembul dan seterusnya. Waduh, zaman-zaman dulu. Tapi ketika walaupun saya nggak baca, cuma headline kan kalau koran tuh kan kelihatan headline di depan kan, tahun-tahun 80-an, 90-an. Itu terus tiap hari kita kebaca. Mindset jadi terbentuk. Oke. Mungkin itu ya. Iya. Nah, akhirnya ketika saya sempat bekerja saya nggak usah sebut perusahaannya, multinasional, manufaktur, karena kan dari teknik industri, manufaktur di Bekasi ya. Saya hanya kuat 2 minggu. Kenapa? Saya nggak bisa ngelihat. Perusahaan asing ya, multinasional. Jadi pas makan siang, saya ini S1 dari kampus yang bagus lah. Yeah. Sekarang 10 besar di Indonesia. Yeah. Terus kemudian saya makan seperti narapidana gitu ya di Amerika Serikat kalau nonton pakai. Soalnya kan pakai nampan kaleng aluminium itu. Iya benar. Nasinya di meja, tapi lauknya dituangin. Nasi di meja bersama dengan buruh yang lain yang lulusan SMA segala macam. Nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Cuma yang membuat saya miris adalah saya melihat ini bukan saya anti investasi asing loh, nggak apa-apa. Tapi saya mungkin orang-orang seperti saya mungkin ada yang seperti ini merasa berbeda ya. Saya ngelihat warga negara si perusahaan itu dia makan di dalam ruangan ber-AC dengan makanan yang berbeda. It's okay karena mungkin makanan yang berbeda. Tapi makan dengan ruangan ber-AC sementara kita di aula gede yang panas, berdebu, sementara mereka tempatnya beda. Saya nggak bisa terima. Kalau makannya berbeda mungkin silahkan, tapi ayo dong kita makan sama-sama. Anda nggak lebih baik dari saya mungkin nggak lebih baik dari Anda. Tapi mari kita sama-sama. Dan saya nggak mau melihat itu. Saya memutuskan 2 minggu, saya baik-baik. Saya bilang ke atasan saya pada waktu itu, orang cukup senior, saya mau resign. Alasannya itu yang saya sampaikan. Sangat idealis berarti. Iya, itu bagi saya prinsip ya. Prinsip. Ya. Sekali lagi, makanannya mungkin beda karena mungkin dia nggak suka makanan kita, nggak apa. Tapi mari kita sama-sama. Jangan mereka di tempat VVIP, sementara kita di tanah kita, kita makan di tempat yang jauh berbeda dari mereka. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap seorang Aiman Wicaksono? Kayaknya orang lain yang harusnya bisa bicara soal itu ya. Mungkin saya kalau yang sekarang diserang buzzer dibilang saya nggak netral segala macam. Kan saya bilang bahwa kalau dibilang netral harus pro A ke pro B ya salah mindsetnya. Karena bagi wartawan jurnalis itu nggak boleh netral. Dia harus berpihak bukan kepada orang, tapi kepada nilai. Justru nilai yang harus dia berpihak. Karena wartawan tuh nggak boleh diam. Melihat sesuatu dia nggak boleh diam. Harus bersuara. Harus bersuara, harus bertindak, harus menginvestigasi, harus turun ke lapangan. Ya, nggak bisa semua dilakukan nggak apa kan punya
punya tim gitu ya. Yeah. Tapi dia harus tahu turun sendiri dalam artian lewat organnya dia, lewat institusinya dia. Untuk misalnya gini, ada hal yang memang perlu didalami yang kira-kira mungkin bisa berbahaya ke depan. Maka kita perlu mengingatkan penguasa dan seterusnya. Tapi kalau netral kan diam aja, ya udah sana ngomong A, sini ngomong B. Enggak. Dia punya angle. Jurnalis itu punya angle. Dan angle itu berpihak. Tapi pastikan. Bisa menyetir narasi dong. Harus menyetir narasi. Tapi bukan untuk kepentingan orang, golongan, kelompok. Tapi untuk kepentingan nilai yang kita anut. Untuk kepentingan publik. Orang-orang sering banget dengar ini. Untuk kepentingan bangsa dan negara. Makanya ini penting. Apakah selalu benar? Belum tentu. Makanya perlu diskusi. Kepentingan bangsa negara antara wartawan mungkin dengan penguasa berbeda bisa jadi. Makanya kita perlu diskusi. Itulah kontestasi yang ada di media. Gimana caranya supaya rakyat ini bisa lebih cerdas memilih dan memilah? Karena kan sekarang semua orang juga punya narasinya sendiri, semua orang juga punya interpretasinya sendiri. Gampang menjawabnya. Gitu. Keterbukaan. Kan ada. Kita nggak pinter. Wartawan tuh bukan pinter, tapi wartawan punya nurani. Oleh karena itu ditampilkan, katakanlah perwakilan penguasa dengan akademisi. Silakan kontestasi, debatlah bahasanya. Tapi yang kita pilih bukan akademisi yang bayaran, bukan. Bukan yang pragmatis, bukan. Memang akademisi yang kita kurasi, dia orang yang independen dan kredibel. Situ. Kita bisa lihat, oh iya gini, oh iya ini benar juga ya. Ini penguasa benar juga nih. Ini benar juga nih si cendekiawan ini, si ini. Biar masyarakat yang menilai. Tapi bahwa ada kegelisahan misalnya, itu kewajiban kita untuk mengangkat di media ataupun media sosial di bawah kita. Supaya kontestasi itu terjadi. Karena ingat, kebenaran itu bukan datang dari nilai personal. Tapi bisa jadi datang karena perdebatan. Karena disitulah logika kita bermain. Nurani kita merasakan. Dan akhirnya kita bisa menyimpulkan. Setuju. Kadang kan harus utuh ya. Kadang-kadang bukan berarti salah juga. Misalnya ya kita selalu pernah dengar analogi orang buta megang gajah atau mendeskripsikan gajah, ya kan? Maksudnya ada yang megang bilang, oh ini seperti ular nih, licin, ya karena dia lagi megang belalainya. Ya orang bilang, oh ini enggak, bukan seperti itu, ini seperti pohon, soalnya keras banget. Ya benar juga, karena mungkin dia lagi megangnya kakinya gitu. Jadi ya itu potongan-potongan dari kebenaran dan fakta-fakta itulah yang sebenarnya nggak ada yang salah. Semuanya benar dan semuanya juga menceritakan sesuatu sesuai dengan fakta dan apa yang dia ketahui. Ya hanya saja ya kita harus bisa utuh untuk bisa menyatukan semuanya dan tidak, maksudnya dengan adanya keterbukaan orang-orang juga harus bisa lebih bijak, jangan cepat-cepat menyimpulkan hanya karena dari satu orang ngomong saja. Kan makin terbuka kadang-kadang tuh baru dikit aja udah langsung oh berarti seperti ini, padahal kan belum tentu seperti itu gitu. Ada satu ada gium konsep ya. Kebenaran muncul dari sebuah keterbukaan. Dan ia akan mati dalam kondisi kegelapan. Dalam banget. Mau cari kebenaran apapun, termasuk kebenaran apapun ya, agama kah, pandangan hidup kah, dan seterusnya. Harus muncul dalam sebuah kondisi keterbukaan. Silakan diuji gitu loh. Tapi kan ada batas-batas karena ada hukum ya. Tapi kalau untuk personal ya silakan aja. Saya akan ini menarik ya karena dari kan kita Mas Aiman komentar tentang banyak hal. Nah jadi mumpung lagi berkomentar banyak hal, saya akan menyebutkan 5 nama tokoh politik. Mohon disebutkan komentar pertama yang ada di pikirannya. Muhammad Hatta. Izin boleh? Enggak, aku tanya namanya. Oh. Mas Aiman komentar. Oh oke. Orangnya seperti apa? Oke. Oh, boleh gitu. ya? Oke. Yang pertama, ini menurut pandangan dari kacamata Mas Aiman.
Pak Prabowo. Presiden Republik Indonesia. Aman. Ya kan jawaban apapun nggak dibahas. Oh iya benar. Oke. Salah sendiri. Yang kedua, Mas Gibran Rakabuming Raka. Wakil Presiden Republik Indonesia. Oke. Udah itu aja. Nggak ada komentar lain. Mau ada tambahan apa? Nggak apa-apa. Yang ketiga, karena dulu pernah masuk partai politik ya, jadi saya nanyain Pak Ketua Partai aja kalau gitu. Ibu Megawati. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Oke. Karena wartawan harus tengah nih. Oke. Ya kan? Kalau ditanya apa, baru saya tanya. Tapi kalau seandainya dilepas boleh apa aja ya jabatannya disebut. Oke. Pak Haritanu. Eksekutif Chairman MNC dan Dewan Pertimbangan Partai Perindo sekarang ya. Kalau nggak salah, saya udah nggak lama. Saya nggak tahu ke Partai Perindo lagi soalnya udah nggak ikut urusan partai kan. Sama sekali lepas lah. Oke. Terakhir. Oke. Tapi saya udah tebak sih jawabannya apa. Kalau ini mungkin coba deh nanti. Pak Menko AHY. Menko Infrastruktur. Dan saya harus sampaikan mungkin dia punya banyak utang yang harus dia lakukan untuk Indonesia. Misalnya? Dia punya kemampuan. Dia punya idealisme dan waktu. Gini loh, saya pernah wawancara. Saya nggak akan pernah lupa. Nah gampang loh. Saya kan juga pengen masuk HKBRI waktu itu ya. Dia di Makayasa loh, lulusan terbaik. Di pikiran dia pasti udah jenderal kan. Dan dia harus keluar dari waktu itu pangkat mayor. Dan kalah pula di Pilkada DKI. Saya nggak bayang tuh kalau saya. Itu berat banget loh. Dan pertama kali yang, saya masih di Kompas TV waktu itu ya. Pertama kali yang saya wawancara pada saat beliau kalah ya, Mas AHY kalah, itu saya. Di Bintan. Saya datangin ke sana, saya wawancara, naik booth itu. Saya bercandain supaya mungkin hiburan lah segala macam ya. Tapi Mas AHY nggak drop. Saya bilang, ini waktu itu saya ingat pertanyaan saya. Ini kayaknya, dan menurut saya itu agak nyeleneh, konyol juga sih. Kayaknya udah keluar terus kalah, banyak uban, banyak pikiran nih kayaknya. Tapi beliau gak marah. Saya pikir bakal marah nih. Tapi ubannya kan banyak gitu. Terus jawabannya waktu itu saya ingat, makin tua makin berisi dia bilang gitu. Ya inilah apa gayanya Mas AHY lah. Betul. Saya pikir luar biasa. Dan satu hal bagi saya, untuk menduduki atau mengabdi pada bangsa ini butuh kemampuan, butuh kapabilitas, butuh modal, dan semua itu akan diuji oleh waktu. Dan semua itu tidak akan pernah datang instan. That's it. Thank you udah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sesuai kan maksudnya yang terakhir. Iya, tapi kenapa cuma berani komentar yang di akhir, yang 4 pertama nggak berani? Kan nggak salah. Berkomentar. Kan nggak dibatasin kan? Iya, nggak salah sih, memang nggak salah. Makanya terakhir oke deh. Setiap orang punya pilihan kan. Yang terakhir oke deh, karena terakhir. Kalau yang terakhir misalnya Pak Prabowo ya saya akan jelasin Pak Prabowo. Salah sendiri yang terakhirnya Mas AHY soalnya. Bisa aja emang selalu. Kalau Mas Gibran yang terakhir Mas Gibran saya akan jelasin Mas Gibran. Tapi karena yang terakhir Mas AHY ya saya jelasin Mas AHY. Dijelasin. Terakhir bonus berarti ya. Biar kontroversinya nggak banyak. Karena kalau satu-satu banyak dijelasin nanti kayak Panji lagi. Tapi udah nonton dong. Tadi soalnya ngomonginnya Panji mulu. 2 kali. 2 kali. Dari awal sampai akhir, balik lagi awal, balik lagi akhir lagi. Komentar soal Panji tentang yang ditonton. Menghibur. Saya ketawa dulu sih. Tapi itu gini loh. Mungkin ada sekarang orang bilang ya itu menertawakan keadaan dari sebuah, ya kita nggak bisa salahin orang ya. Mungkin dia cemas. Mungkin ada hal-hal yang memang mungkin dia nggak setuju, tapi dia nggak bisa menyuarakan, takut dan seterusnya. Dengan nonton Panji, saya nggak bilang semuanya ya, karena ada beberapa data juga yang salah menurut saya. Contoh misalnya soal kejaksaan yang
ditemukan uang triliunan itu bukan kejaksaan. Itu maksudnya Zahrul Fikar juga bukan hakim, dia pejabat MA. Tapi nggak apa lah ya, dari sekian jam itu ada salah ya oke lah. Dan dia udah minta maaf kalau saya lihat kan. Nah, hal-hal seperti itu. Tapi bahwa ada hiburan dari publik yang kemudian, yang saya baca di media sosial nih, yang ada sebagian yang cemas dan kemudian dia terhibur oleh Panji, itu sebuah fakta. Nah itu nggak bisa kita nafikan. Gitu. Soal setuju atau nggak setuju, setiap orang punya penilaian, punya sikap, punya pendapat masing-masing. Tapi bahwa itu menjadi nomor 1 di Netflix, sebuah fakta. Kalau sekarang nih Panji ada di sini nih di depan ya Mas Aiman, apa satu hal yang ingin ditanyakan ke Mas Panji? Gak usah takut, maju terus, katakan kebenaran, pasti semesta Tuhan akan bersama dengan Panji. Oke, itu ini dong pesan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada nggak mau ditanyakan? Mau ditanyakan? Nggak ada sih. Kita sering ngobrol juga, tapi udah lama nggak ngobrol ya. Dulu main lah. Tapi saya waktu itu sebenarnya waktu saya sempat ke New York ya tahun Januari 2025. Saya nggak ketemu dia tuh. Saya mau ketemu dia sebenarnya. Sebelum rame-rame sekarang. Iya. Ya itu sih. Jadi maksud saya bagi orang-orang yang mengatakan kebenaran, jurnalisme akan mendukung. Saya akan mendukung secara pribadi dan jurnalisme pasti akan mendukung. Selama kebenaran itu disampaikan. Nah soal nanti misalnya ada pro dan kontra, nggak apa-apa. Ternyata salah nih, kan belum tentu kebenaran yang saya yakin sekarang misalnya benar, belum tentu. Tiba-tiba ada yang menjawab, lalu kemudian salah, ya nggak apa-apa. Tapi itu menjadi pro kontra yang kemudian dibahas dan publik tercerahkan dengan keterbukaan itu. Tadi untuk memulai diskusi. At least memulai diskusi. Kebenaran hidup dalam keterbukaan dan mati dalam kegelapan. Itu prinsip yang harus selalu dipegang. Oke. Terakhir, kalau ada satu pesan yang Mas Aiman ingin sampaikan kepada semua yang menonton, karena kan sebagai jurnalis setiap hari bikin konten, bawa acara, membuat narasi. Jadi pesan gimana caranya supaya audiens yang nonton pun juga bisa bijak. Bagi siapapun kamu, generasi muda segala macam, nggak penting untuk menjadi apa. Yang penting kamu harus selalu bisa berpikir bahwa kamu akan bermanfaat buat orang lain. Karena disitulah semangat kamu akan selalu hidup sampai akhir hayat kamu. Thank you sudah berbagi. Dan sebagai hadiah, terakhir Mas Aiman boleh tanya satu pertanyaan buat saya. Gimana caranya bisa mengabdi? Ini banyak kan? Tanpa harus masuk ke pemerintahan, menjadi politisi, masuk ke dalam struktur. Banyak dong, banyak. Tapi kan undang-undang nggak bisa ngubah undang-undang. Tapi kan aturan misalnya, kemudian berdampak, punya pengaruh. Kalau kita punya duit berapa sih buat bantu 10 juta orang bisa nggak? Tapi ketika misalnya kita jadi, kan ini selalu yang disampaikan oleh politisi nih. Kalau kita jadi ini, kita bisa bantu banyak orang. Nggak taunya banyak yang korupsi, banyak juga yang baik ya. Oke. Iya, tapi kalau misalnya pertanyaannya bagaimana kita bisa mengabdi atau berkontribusi tanpa menjadi politisi yang masif untuk banyak orang. Oke. Ya masif ya. Masif itu benar-benar untuk katakanlah, seluruh Indonesia. Kita bicara Jakarta dulu, Jabodetabek deh. Gimana caranya? Iya. Pak Prabowo misalnya jadi presiden, dia bisa bikin MBG gitu kan. Kalau nggak jadi presiden nggak bisa. Iya. Mau pakai duit siapa gitu kan? Itu juga saya terus terang, karena kalau misalnya ditanya gimana cara bisa memberikan dampak selain jadi politisi, ada banyak caranya. Karena saya percaya ya dengan kita menjadi excellent di mana kita pun ditempatkan, itu pasti dampaknya juga udah ada. Impactnya kecil tapi. Impactnya kecil betul, tapi habis itu tinggal di scale. Dulu saya berpikir seperti itu. Nah, saya pikir ya dimanapun saya berada, asalkan saya melakukan yang terbaik, pasti ada manfaatnya dong. Habis itu tinggal di scale aja gitu. Nah, tapi ketika saya duduk bersama banyak politisi, orang-orang yang di pemerintahan, anggota DPR, ya mereka selalu bilang, tapi kalau benar-benar ingin dampaknya luas di seluruh Indonesia, ya definitely mungkin terjun ke pemerintahan menjadi salah satu cara, karena disitulah kebijakan bisa dirubah. Karena salah satu cara untuk bisa mengubah hal semuanya lewat kebijakan. Ya tadi satu hal bisa berdampak kalau memang niatnya baik dan dieksekusi dengan baik, hasilnya memang pasti baik. Tapi kan kita pada kenyataannya nggak semuanya segampang itu dan semudah itu gitu. Jadi kalau buat saya pribadi, jawabannya simple.
ya sebagai individu nggak perlu muluk-muluk sebesar itu sih. Saya nggak berpikir harus sebesar Indonesia. Yang penting ya dari kapasitas saya dimanapun kita berada, ya lakukan saja yang terbaik di tempat kita berada. Setidaknya kalau memang udah ada dampak jangkauan kita, ya itu aja sudah cukup. Nanti akan ada waktunya, saatnya di mana mungkin kesempatan itu datang, dan kalau misalnya kamu merasa itu memang sejalan sesuai dengan apa yang memang kamu yakini, sesuai dengan nurani kamu, dan kamu ngelihat bisa ada berkontribusi di situ, ya baru di situ diperluas lagi gitu. Jadi kalau buat saya pribadi gitu, at least dari sudut pandang saya ya, maksudnya ya kita nggak bisa langsung mulai dari nol langsung kalau gitu saya pengen langsung seluruh Indonesia, nggak bisa juga selalu idealistik gitu. Jangankan seluruh Indonesia, untuk bisa satu Jakarta aja pun juga itu pasti banyak, dan itu nggak bisa hanya satu orang aja, itu is really a super team effort. Maksudnya kalau Jakarta Indonesia bisa bagus tuh nggak hanya satu orang aja sih, sungguh-sungguh itu benar-benar koordinasi antar banyak institusi, banyak orang gitu. Nah jadi nggak perlu mikir jauh-jauh lah, yang penting benar-benar punya niat yang baik, kerjakan yang baik, buat dampak yang baik, terukur. Kamu lihat di keluarga kamu, di rumah kamu, di tempat kerja kamu, itu aja. Kalau itu sudah baik, ya oke, luasin dikit lagi deh, mungkin dari tempat kerja ya jadi tempat dekat lingkungan perumahan, atau at least as simple as social media pun. Sebenarnya social media, a lot of people they're always underestimate social media. Sebenarnya dengan apa yang kita lakukan dengan baik pun di sosial media itu kan bisa berlipat-lipat ganda gitu. Tapi saya belajar dari Miss Mary, satu hal yang menurut saya luar biasa. Warisan adalah bukan apa yang ditinggalkan, tapi apa yang dinyalakan. Dan bagi saya itu adalah impact terbesar bagi banyak orang. Warisan adalah bukan apa yang ditinggalkan, tapi apa yang dinyalakan. Thank you. Ini udah membaca buku The Mentor nih soalnya. Udah datang soalnya pas lagi launching buku The Mentor. Warisan memang sesuatu yang dinyalakan. Thank you. Terima kasih. Thank you sekali lagi Mas Eman. Sama-sama. Sukses selalu.